Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari kami akan mendukung dan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberikan persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan yang akan kita dengar untuk membangkitkan iman kita. Bapa di sorga, sebelum kami akan berdoa bersama, bersepakat bersama, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman-Mu yang akan membangkitkan iman kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan, biar iman kami dibangkitkan melalui firman Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap hati kami, dan Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau renungkan firman-Mu, dan kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan kepada setiap saudara yang akan menguatkan dan meneguhkan hati saudara dalam menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan saya jelaskan kepada saudara adalah dari Matius pasal yang ke-8, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Puji Tuhan saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini, peristiwanya adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, datanglah seorang kusta kepada Yesus. Dan singkat cerita, akhirnya orang kusta ini mengalami jamahan tangan Yesus dan dia disembuhkan. Dia mengalami mujizat yang luar biasa. Saudara, penyakit kusta pada waktu itu adalah penyakit yang tidak ada obatnya. Artinya mustahil orang yang sudah sakit kusta sembuh kembali. Tetapi penyakit yang tidak ada obatnya, penyakit yang mustahil untuk disembuhkan, tapi ternyata dia mengalami mujizat Tuhan dan akhirnya dia disembuhkan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, apapun beban, apapun pergumulan saudara, bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau tangannya terulur, tangannya menjamah saudara, mujizat terjadi, maka perkara besar pun akan terjadi dalam hidup saudara. Tidak ada penyakit yang terlalu parah. Kalau tangannya terulur menjamah tubuh saudara, maka sakitmu akan disembuhkan. Tidak ada beban yang terlalu berat. Kalau tangannya terulur bagi saudara mengangkat beban saudara, maka bebanmu pun akan terlepaskan. Saat ini saudara, saya rindu saudara mengalami perkara besar. Bangkitkan imanmu ketika saudara mendengarkan firman Tuhan. Nah saudara, selain penyakit yang dia derita adalah penyakit yang tidak ada obatnya, kondisi yang dia alami juga sangat menyedihkan. Di mana kalau ada seseorang mengalami sakit kusta pada masa itu, maka orang ini akan diasingkan, diusir dari tengah keluarga, diusir dari tengah masyarakat, dan kemanapun dia pergi dia harus teriak-teriak, najis, 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 supaya orang-orang menyingkir dari dia. Bayangkan keadaannya pada waktu itu saudara, betapa menyedihkannya. Dia sudah sakit, sebenarnya dia butuh
untuk diperhatikan, tapi malah diusir. Jadi ada beban penyakit dan ada beban mental juga yang sangat buruk yang harus dia tanggung. Saudara, tetapi sekalipun dia sudah dibuang dan diabaikan, tetapi ternyata Tuhan tidak mengabaikan dia. Yesus mempedulikan dia. Kalau dia harus teriak-teriak najis-najis supaya dari jauh orang sudah menyingkir dari dia, tetapi Yesus bukannya menyingkir, tapi malah mengulurkan tangan, menjamah dia dan menyembuhkan dia. Hari ini apapun keadaan saudara, sekotor apapun hidupmu, kalau hari ini engkau datang kepada Tuhan, engkau tidak terlalu najis di hadapan Tuhan. Tangan Tuhan akan terulur menjamah engkau dan mengerjakan mujizat, mengubah hidupmu. Tidak ada hidupmu yang terlalu hina. Tangan Yesus mau terulur dan merangkul hidupmu dan melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Betapa dahsyat Allah kita saudara, dan bersyukur kita mengenal dia. Dan saat ini yang saya rindu saudara renungkan adalah apa yang dilakukan oleh orang kusta itu. Karena dikatakan di ayat 1 saudara, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Lalu kemudian datang lagi seorang kusta kepada dia. Artinya apa saudara? Begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, tapi orang kusta ini yang mengalami mujizat. Orang kusta ini yang dijamah Yesus. Orang kusta ini yang tangannya terulur menjamah Yesus. Apa yang dilakukan oleh orang kusta ini sehingga dia mengalami perlakuan khusus dari Tuhan, sehingga tangan Tuhan terulur dan menjamah dia? Di ayat 2 dikatakan saudara, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Ada 3 hal yang dilakukan oleh orang kusta ini yang membuat akhirnya Yesus mengulurkan tangan, menjamah dia dan menyembuhkan dia. Yang pertama saudara, dikatakan lalu datanglah orang kusta itu kepadanya, lalu sujud menyembahnya. Artinya apa saudara? Yang pertama, orang kusta ini datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Dan itu yang membuat akhirnya Yesus menjamah dia dan menyembuhkan dia. Mungkin begitu banyak orang berbondong-bondong waktu itu, tetapi mereka datang hanya berdesak-desakan, hanya penasaran apalagi yang akan terjadi, apalagi yang akan terjadi. Tapi di tengah kondisi seperti itu, orang kusta ini malah datang menunjukkan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Dia sujud dan menyembah Tuhan. Saudara, kalau saudara dan saya rindu mengalami mujizat, rindu mengalami perkara besar dikerjakan oleh Tuhan, datanglah kepada dia dengan sikap yang benar, dengan sujud menyembah, dengan penghormatan kepada dia. Saudara, kita datang, memang mungkin kita butuh mujizat, kita butuh jawaban doa, kita butuh berkat. Tapi datang kepada Tuhan bukan untuk mencari mujizat, mencari berkat, mencari jawaban doa, tapi datanglah kepada dia dengan penghormatan. Datanglah kepada dia untuk menghormati dan menyembah dia. Itu yang dilakukan oleh orang kusta ini, sehingga mujizat terjadi bagi dia. Lalu kemudian yang kedua saudara, dikatakan lalu sujudlah menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Setelah menyembah Yesus, orang kusta ini mulai datang dengan permintaan. Dan kalimat permintaannya diawali dengan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi dia datang dengan permohonan yang benar. Apa itu permohonan yang benar? Permohonan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Saudara, dia tidak berkata, sembuhkanlah aku, harus sembuhkan aku, itu yang terbaik. Tidak saudara, tapi dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Artinya apa? Dia tahu apa yang Tuhan mau yang terbaik, apa yang Tuhan kehendaki yang terbaik. Itu sebabnya dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Hari ini, adakah kita datang kepada Tuhan memohon sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau saudara rindu mujizat, minta, mohon, berdoalah apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan paksakan kehendak saudara, tapi paksakan kehendak Tuhan. Minta dan mohon kehendak Tuhan. Kalau kehendaknya yang terjadi, maka itulah yang terbaik bagi kita. Dan kemudian yang terakhir saudara, setelah dia berkata jika Tuhan mau, dia berkata juga Tuhan dapat. Saudara, dia tidak berkata mudah-mudahan, mungkin, tapi dia berkata Tuhan dapat.
Artinya apa? Yang terakhir, dia datang dengan iman yang benar, sehingga mujizat terjadi bagi dia. Dia datang dengan iman yang benar dan percaya bahwa Yesus sanggup, Yesus berkuasa menyembuhkan dia, dan mujizat pun terjadi. Hari ini saudara, adakah saudara sudah datang kepada Yesus dengan iman yang benar? Iman yang sungguh-sungguh mempercayai bahwa Yesus sanggup, Yesus berkuasa, Yesus dapat. Apapun masalah saudara, percayakah saudara bahwa Yesus sanggup? Apapun persoalan saudara, percayakah saudara bahwa Yesus berkuasa? Saat ini saudara, yakinlah bahwa Yesus berkuasa untuk menyembuhkan, untuk melakukan mujizat, untuk menjawab saudara. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan saat ini yang telah kita dengar, yang menguatkan iman kita sebelum kita menaikkan doa-doa kita. Bagaimana supaya kita mengalami mujizat dan jawaban dari Tuhan, supaya tangannya terulur dan menjamah kita. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar. Hari ini datanglah kepada Dia dalam doa-doa saudara dengan permohonan yang benar, yaitu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Cari apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mintalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, datanglah kepada Dia dengan iman yang benar, dengan keyakinan yang benar bahwa Allah sanggup melakukannya. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara ketika kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup, Dia berkuasa melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan hati saudara, membangkitkan iman saudara. Dan ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya percaya saudara sungguh-sungguh mempercayai Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Kita rendahkan hati di hadapannya. Kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya bahwa Allah kita sanggup untuk menolong dan menjawab segala pergumulan doa kita. Saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan pergumulan saudara, topik-topik doa saudara, mari terlebih dahulu datang kepada Tuhan menyerahkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada topik doa saudara secara khusus yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi dengar saudara, Allah kita tahu. Dia tahu dan Dia mengerti apapun yang sedang saudara hadapi saat ini. Saya menopang saudara dalam doa, mulai naikkan doa pribadi saudara, doa topik doa khusus saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-Mu dalam doa. Engkau yang mendengar seruan mereka, Engkau yang mendengar tangisan mereka, Engkau yang mendengar jeritan hati mereka. Tuhan, Engkau sanggup menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab, Tuhan yang melawat, Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jamah anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada masalah yang menjadi beban kehidupan mereka. Ada persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka. Tuhan, hamba berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Tuhan kiranya yang mengangkat segala beban mereka. Tuhan mengangkat beban persoalan yang menindih kehidupannya. Tuhan, tolong anak-Mu ini Bapa. Tolong ya Tuhan, Engkau beri kelegaan. Engkau mengangkat beban persoalan hidupnya. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupannya. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu dalam segala beban,
dan persoalannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Tuhan tolong, Engkau yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Jamah keluarga anak-anak-Mu untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, berkati suami istri untuk semakin saling mengasihi dalam nama Tuhan Yesus, semakin harmonis dalam Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati orang tua dan anak, campur tangan-Mu dalam hubungan orang tua dan anak. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kerusakan, keretakan dalam hubungan mereka dengan anak-anak mereka atau dengan orang tua mereka. Tuhan pulihkan keluarga-keluarga anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu hidup dalam damai sejahtera, dalam keharmonisan rumah tangga ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang tahu apa yang menjadi penyakit mereka. Dan Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib kami yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sembuh dari sakit diabetes. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Normalkan kadar gula darahnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Nyatakan campur tangan-Mu ya Bapa. Nyatakan perkara besar bagi mereka. Sembuhkan mereka yang sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan, jamah dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak juga orang yang memohon doa untuk kesembuhan dari asam lambung. Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan nyatakan perkara yang besar. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami masalah saraf oleh karena asam lambungnya yang terlalu tinggi. Tuhan campur tangan. Anak-anak-Mu mengalami anxiety karena asam lambung yang terlalu tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol ya Tuhan yang terlalu tinggi dalam darahnya, normalkan kadar kolesterol anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah ya Bapa, sempurnakan, pulihkan, netralkan kolesterol anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang menjamah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Apapun sakit kanker yang mereka alami, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker.
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong jamah, netralkan tekanan darahnya ya Tuhan, normalkan tekanan darahnya sehingga anak-anakmu disembuhkan oleh karena mujizat-Mu. Netralkan ya Tuhan, normalkan anak-anakmu yang mengalami hipertensi. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami dan menjalani cuci darah, Tuhan tolong anakmu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, perkara besar terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan. Dan anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal disembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga anak-anakmu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit jantung. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anakmu dari sakit jantung mereka dalam nama Yesus. Siapapun anakmu yang mengalami masalah jantung saat ini, Tuhan tolong. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit jantung dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami juga berdoa saat ini Tuhan, jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit liver, dalam nama Yesus. Ada yang sakit getah bening mungkin, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Ada yang sakit migrain, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu yang mungkin belum disebutkan, satu persatu Tuhan tolong jamah mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap anak-anakmu. Mereka disembuhkan oleh karena bilur-bilur Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, mungkin ada yang mengalami sakit alergi, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyatakan mujizat dari alergi apapun. Sembuhkan anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan apapun yang menjadi sakit anak-anakmu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu anak-anakmu disembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, Tuhan juga memberkati anak-anakmu dalam karir mereka, dalam profesi mereka, pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anakmu Tuhan. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong mereka. Berkati anak-anakmu ya Tuhan, supaya kebutuhan kehidupan mereka tercukupi. Dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Jauhkan dari segala kecelakaan kerja dalam nama Yesus. Tolong mereka Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Dan Tuhan membuka pintu untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi anakmu Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi para pegawai, para honorer. Tuhan campur tangan, memberkati anak-anakmu satu persatu dalam pekerjaan mereka sebagai honorer dalam nama Yesus, sebagai pegawai dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dan memberkati perkembangan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, dalam apa yang mereka pelihara dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Jamah mereka ya Bapa, jamah mereka ya Tuhan.
Jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup campur tangan menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi para petani. Bahkan hamba berdoa bagi para nelayan juga. Berkati mereka ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan juga melimpah bagi para nelayan dalam nama Yesus. Para pengusaha, pebisnis, Tuhan memberkati segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para medis Tuhan, baik dokter, berkati dalam nama Yesus, para bidan, para perawat, semuanya Tuhan, dalam bidang mereka masing-masing. Tuhan kiranya yang memberkati mereka. Berkati rumah-rumah sakit tempat mereka mengabdi. Biarlah dari sana masyarakat terlayani, masyarakat disembuhkan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai tenaga medis berkati mereka. Bapa yang baik, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan yang memberkati, biar mereka mengabdi dan mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati anak-anak-Mu sebagai PNS, TNI Polri juga, Tuhan yang campur tangan memberkati ya Tuhan, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini, menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang sudah pensiun, tetap sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Berkati juga jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi tidak punya pekerjaan, mereka sedang dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan lawat, Tuhan campur tangan bagi anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Yang terakhir kami berdoa buat para pejabat di bangsa ini, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kepala-kepala daerah. Tuhan memberkati gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah sekalipun. Berkati semuanya mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Wakil-wakil rakyat juga, jamah mereka dan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu ini, untuk masa depan mereka. Engkau Allah yang menjamin masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Engkau telah merancangkan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku pendidikan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, biar Tuhan memberkati pendidikan mereka, sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan ketika saudara didoakan. Dan percayalah, Allah mendengar doa dan seruan kita, anak-anaknya. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah saudara, silakan tekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.